Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat merayakan hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Semoga dengan peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini, kita semua, terutama saudara-saudaraku yang mengalami pergumulan akibat pandemi COVID-19 ini, bisa bangkit kembali penuh harapan, menyongsong masa depan yang lebih gemilang karena Tuhan kita telah naik ke sorga. Karena itu Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya dari Injil Lukas, pasal yang ke-24 ayat 44 hingga ayat 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila dikatakan naik, kira-kira apa yang terbersit di hati kita dan di pikiran kita? Bila naik kelas, naik tingkat, naik jabatan, apalagi bagi anak muda naik ke pelaminan, itu pasti menggembirakan, bukan? Tetapi bagaimana bila disebutkan harga-harga naik? Terutama harga yang sangat naik sekarang karena musim bulan Ramadan ini, kita pasti mengeluh, bukan? Apalagi bila disebut naik pitam, naik kolesterol, naik tensi, itu sangat berbahaya, bukan? Dan hari ini kita merayakan kenaikan, yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Kalau ini pasti berita yang sangat menggembirakan. Memang saudaraku, perayaan kenaikan seperti ini tidak semeriah perayaan lain seperti Paskah dan Natal misalnya. Jarang kita mendengar ada sapaan selamat hari kenaikan. Tidak ada kue kenaikan, tidak ada kartu hari kenaikan. Padahal saudaraku, dari sudut penghayatan iman Kristen, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini sangat-sangat menentukan dan sangat relevan di setiap waktu. Mari kita baca di Yohanes 16 ayat 7. Di sana Yesus mengatakan, "Lebih berguna bagimu jika aku pergi. It is for your good," katanya dalam bahasa Inggris. Artinya, kenaikan Tuhan Yesus itu membawa berkat, membawa manfaat yang sangat besar bagi kita. Apa itu? Mari kita lihat di dalam nats ini. Yang pertama di ayat 44 kita lihat bahwa dengan kenaikan Tuhan Yesus, maka janji-janji Allah yang sudah dinubuatkan melalui Musa dan melalui para nabi sudah dipenuhi. Dan dengan itu dipastikan bahwa Yesus itu adalah Mesias Allah yang diutus
untuk menderita, yang harus mati untuk menggantikan kita menanggung hukuman dosa akibat dosa-dosa kita. Tetapi kemudian dia akan bangkit kembali. Dia akan mengalahkan kuasa dosa. Sehingga di ayat 47 dikatakan, di dalam Yesus itu sudah pasti ada pengampunan atas dosa. Siapapun, bagaimanapun besar dan jahatnya dosa-dosanya, bila dia mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti saudaraku, pasti dosanya sudah diampuni. Itu berita yang pasti kita terima hari ini. Dan itu berita yang luar biasa. Dan bukan hanya itu saudaraku. Karena kemudian Tuhan Yesus naik ke sorga untuk apa? Yaitu untuk menyediakan hidup yang kekal bagi siapa saja yang mau percaya, bagi siapa saja yang mau menerima Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah yang paling kita syukuri di hari kenaikan ini. Yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu menjamin bila kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, pasti bagi kita sudah tersedia tempat di sorganya. Dan itulah tujuan akhir hidup kita. Itulah yang kita tunggu-tunggu. Itulah yang kita rindukan. Yaitu tempat yang terindah bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Itu berita yang luar biasa, bukan? Tidak ada agama dan tidak ada juru selamat manapun yang mampu memberi jaminan dan kepastian seperti itu. Karena itulah saudaraku, seharusnya sukacita kita harus meluap-luap merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Dan dengan hari kenaikan ini kita diyakinkan bahwa Tuhan Yesuslah yang paling pasti bisa membawa kita ke surga. Mengapa? Mengapa Yesus itu bisa yang paling pasti? Saya beri ilustrasi yang mungkin sudah pernah kita dengar. Seorang bapak datang dari Baligi. Dia mencari anaknya yang tinggal di Cibubur. Dia naik bis dari Baligi dan tiba di terminal Kampung Rambutan. Lalu di sana dia bertemu dan bertanya kepada seorang anak muda. Nak, saya mau ke rumah anakku di Cibubur. Bisa tolong saya? Si anak muda itu bilang, oh iya pak. Kata orang, ke sana bapak bisa naik T21, angkot nomor 21. Lalu si bapak tanya, berarti si anak ini belum pernah ke sana ya? Wah, belum pernah pak, belum pernah. Tetapi kata orang seperti itu. Lalu kemudian si bapak itu bertemu dengan seorang ibu dan meminta tolong lagi. Si ibu itu bilang, iya pak, naik angkot yang itu saja, yang warnanya merah tua itu. Nanti bapak berhenti di depan Plaza Cibubur. Dan dari sana sedikit lagi sudah nyampe ke sana. Si bapak itu tanya, ibu, apa ibu sudah pernah ke sana? Oh, si ibu bilang, oh tidak, belum pernah. Tetapi adik saya ada tinggal di sana. Lalu si bapak itu ketemu dengan seorang kakek. Dan dia minta tolong. Si kakek itu langsung bilang, oh pak, siapa nama anakmu itu pak? Si bapak itu bilang, oh nama anak saya itu pendeta STP Siahan. Oh, yang orangnya putih itu, yang istrinya Buru Pardede itu. Kok bapak tahu? Kata si bapak itu. Kok bapak tahu? Dari mana tahu? Ya, saya ini ketua RT di sana. Saya ketua RT-nya. Saya kenal benar dengan anak bapak itu. Sekarang saudaraku, siapa yang akan diikuti si bapak itu? Bila dia mengikut saran si anak muda, atau dia mengikut saran si ibu, apakah dia pasti tiba di Cibubur? Belum pasti. Lalu siapa? Pasti dia akan ikuti si kakek itu, bukan? Mengapa? Karena si kakek itu berasal dari sana dan tinggal di sana. Pasti bila dia yang membawa tidak akan kesasar dan lilu atehe, bukan? Lalu sekarang saudaraku, bila saudara mau masuk sorga, pasti semuanya kita ingin masuk sorga, bukan? Tidak ada yang bercita-cita masuk neraka, bukan? Bila mau masuk ke sorga, siapa yang akan saudara ikuti?
Apakah saudara akan mengikuti mereka yang hanya bisa menunjukkan jalan itu, jalan ke sorga, hanya menunjukkan? Atau saudara akan mengikuti mereka yang hanya tahu banyak tentang sorga? Atau mengikuti mereka yang hanya tahu menerangkan sorga dengan panjang lebar? Siapa saudaraku? Siapa yang akan saudara ikuti? Bukankah Dia yang datang dari sorga, pemilik sorga, yang sudah kembali ke sorga, tetapi akan datang kelak menjemput orang-orang yang percaya kepadanya untuk membawanya ke sorga? Bukankah itu? Siapakah Dia? Tidak lain, tidak bukan, Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudaraku, itulah yang dipastikan oleh hari kenaikan ini bagi kita. Bila kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka sudah pasti ada keampunan bagi dosa-dosa kita. Sudah pasti ada tempat bagi kita. Sudah ada kafling kita di sorga. Sudah pasti siapa yang bisa membawa kita masuk sorga. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang, saudaraku, adalah masih pernahkah kita membayangkan keindahan sorga itu? Masih adakah kerinduan di hati kita, di dalam diri kita, agar kita segera memasuki sorga dan menikmati indahnya sorga bersama-sama dengan malaikat-malaikat Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di sana? Masih adakah hati yang terus memikir-mikirkan hal-hal yang di sorga, seperti yang diminta oleh Patik, pengganti hukum Taurat bagi kita tadi? Semoga dengan hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus hari ini, kita semakin memiliki kerinduan untuk masuk sorga. Tetapi yang terutama, kita memiliki kepastian iman bahwa oleh kasih Tuhan Yesus, oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita pasti dibawanya masuk ke surganya. Sehingga kita semuanya kelak akan bertemu di sana. Amin. Saudaraku yang berikut, karena keluar biasaan keselamatan dalam Yesus itulah, maka sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus memberi kita amanat agung, persuruan, memberi kita pengutusan. Di ayat 47b hingga 48 Yesus mengatakan, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Ini sama dengan amanat agung yang tertulis di Matius 28 ayat 19 hingga ayat 20 dan kisah para rasul kisah rasul pasal 1 ayat 8. Saudaraku, kita tidak boleh makan sendiri. Kita tidak boleh menikmati indahnya sorga itu untuk diri kita sendiri. Pasti semuanya kita tidak mau seperti itu, bukan? Karena itu kita diajak, mari saudaraku, ajak teman-temanmu yang lain, ajak saudara-saudaramu, teman sekantormu, ajak semua orang supaya mereka juga ikut masuk surga. Caranya, ya, beritakan Injil Kristus kepada mereka. Beritakan Injil Kristus kepada mereka supaya mereka juga mau menerima, supaya mereka mau percaya, sehingga mereka selamat dan ikut menikmati indahnya surga itu. Ingat, masih ada lebih 2 miliar orang lagi di dunia yang belum pernah mendengar Injil Kristus. Kasihan nanti kita yang kasihan. Mengapa? Karena bila mereka nanti masuk neraka, maka dari kita yang diminta pertanggungjawaban bila kita yang lalai. Molomago nasida ala ni hale baota siak kita do tungguan ni debata mudar nasida. Hitape gabe sudah memasuk tu surgui. Karena itu saudaraku, mari ikutlah dalam gerakan Tuhan Yesus. Maulah memberi diri secara sukarela, memberi diri dengan gembira, dengan tulus hati, dengan berkomitmen serta berhati hamba mau menjadi pemberita Injil bagi Kristus.
tahun pemberdayaan 2021 di HKBP ini, mari kita gunakan menjadi kesempatan baik Perhalado maupun ruas, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, agar kita semuanya mau diberdayakan, mau diperlengkapi menjadi penginjil-penginjil yang handal, penginjil-penginjil yang berkomitmen, penginjil-penginjil yang berhati hamba. Saudaraku, menginjil itu tidak harus pergi ke daerah-daerah atau ke kota-kota atau ke pulau-pulau atau ke negara-negara yang lain. Bukan. Tetapi mulailah dengan persahabatan dengan yang terdekat denganmu, dengan sekitarmu, dengan tetanggamu, dengan teman sehobimu. Mulailah bersahabat dengan mereka. Dengan persahabatan itu, maka kita akan mudah memberitakan Injil kepada mereka. Saudaraku, itulah tugas kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tetapi kita tidak boleh melakukan itu dengan semau gue kita, tidak boleh. Mari kita baca ayat 49, Yesus mengatakan, kamu harus menunggu turunnya Roh Kudus. Artinya harus Roh Kudus yang menggerakkan kita, supaya kita bisa seperti rasul-rasul Tuhan Yesus itu, yang pada awalnya mereka tidak bisa apa-apa. Mereka semuanya penakut. Mereka tidak pandai berkata-kata. Tetapi lihat saudaraku, setelah mereka dikuasai, setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus, maka mereka berubah menjadi orang yang berani, orang yang berkuasa dan pintar berkata-kata. Supaya bisa menjadi penginjil yang handal, kita harus mau meminta kehadiran Roh Kudus dan harus mau memberi diri kita dikuasai oleh Roh Kudus. Maka selanjutnya, Roh itu yang akan membuat kita berani. Roh itu yang akan membuat kita mampu berkata-kata. Roh itu yang akan memberi kita kuasa sehingga melalui pemberitaan kita orang-orang mau menerima Kristus Yesus. Karena itu saudaraku, mari bersukacitalah di hari kenaikan ini. Karena dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, bagi kita orang yang percaya sudah dipastikan ada tempat bagi kita di sorga. Dan kita akan menikmati sorga yang indah itu bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Karena itu saudaraku, hari ini kita diutus, beri dirimu dikuasai Roh Kudus, supaya kita semua ikut dalam arak-arakan, dalam gerakan Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Sekali lagi, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami diyakinkan bahwa bila kami mau percaya kepada Dia, kami pasti akan dibawanya turut masuk dan menikmati indahnya sorganya selama-lamanya. Biarlah dengan perayaan hari kenaikan hari ini, hati kami semakin rindu untuk memasuki sorgamu, sehingga kami mau setia mengikut Tuhan Yesus. Dan hati kami juga semakin berkobar untuk memberitakan Injil-Mu kepada orang lain, agar mereka juga turut diselamatkan dan turut menikmati indahnya sorgamu. Karena itu berkatilah seluruh gerejamu di seluruh dunia, agar semakin bersemangat, semakin berkomitmen untuk memberitakan Injil-Mu. Ya Tuhan Bapa di sorga, limpahilah kami dengan penyertaan dan berkat-Mu, baik berkat untuk jasmani maupun untuk rohani kami. Cukupkanlah segala keperluan kami karena Engkaulah gembala agung kami. Kuatkanlah kami bila kami lemah, hiburkanlah bila kami bersedih, dan sembuhkanlah semua yang sakit, terutama saudara kami yang terinfeksi COVID-19. Dan berkatilah semua tenaga medis yang merawat mereka. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang akan merayakan, yang sedang merayakan Idul Fitri. Biarlah dengan Idul Fitri tahun ini, kesatuan dan persatuan bangsa kami semakin kokoh. Kami memohon ya Tuhan,
Lancarkanlah usaha vaksinasi, juga usaha pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan dan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh pihak, agar pandemi ini segera berakhir dan hidup kami semakin sejahtera. Segeralah Tuhan beri obat penyembuh bagi virus ini, sehingga kami bisa terbebas darinya. Bapa di sorga, berilah ketabahan bagi saudara kami yang dilanda musibah atau bencana. Beri mereka semangat untuk bangkit dari kesedihan, dan mereka mau maju membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih Bapa di sorga. Bagimu sajalah hormat, kemuliaan, dan pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kehendak-Mu sajalah yang jadi atas kami. Amin.